sekali. Balagoh Al-Quran. Balagoh Al-Quran merupakan ilmu yang membahas keindahan bahasa Al-Quran, ketetapan pilihan lafaz, serta kesesuaian ungkapan dengan konteks makna. Salah satu pembahasan yang penting dalam balagoh adalah kesesuaian antara lafaz dan makna, yang dalam kajiannya melahirkan 3 konsep utama, yaitu ijaz, itnab, dan musawah. Baik, masuk ke bagian pertama yaitu ijaz. Ialah jam'ul ma'anil katsirah tahtal alfazil qalilah ma'al ibanah wal ifsah, yaitu menghimpun banyak makna dalam sedikit lafaz dengan tetap menjaga kejelasan dan keterbukaan makna. Contoh ijaz dalam Al-Quran pada surah Az-Zukhruf ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Yang berbicara tentang kenikmatan surga, ungkapan tersebut sangat ringkas. Di dalamnya terdapat segala yang diingini oleh jiwa yang sedap dipandang oleh mata. Akan tetapi, makna yang terkandung di dalamnya begitu luas, meliputi seluruh bentuk kenikmatan jasmani dan rohani, makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal. Jika dijabarkan satu persatu, tentu daftar kenikmatan ini tak akan ada habisnya. Namun ayat tadi berhasil merangkum semuanya dalam kalimat yang sederhana dan tetap jelas. Bagian selanjutnya yaitu itnab. Itnab adalah ayat Al-Quran yang maknanya singkat namun lafaznya panjang. Contoh itnab dalam Al-Quran terdapat dalam surah Maryam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ana ar-ra'su syaiba. Yang artinya, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Ayat ini bermaksud mengungkapkan kondisi tua Nabi Zakaria alaihissalam, namun menggunakan diksi yang panjang untuk memperkuat kesan kelemahan dan ketuaan yang dialami beliau, sehingga menghadirkan makna yang lebih mendalam dibanding sekedar ucapan singkat yaitu aku telah tua. Padahal maksud dari ayat ini memang merujuk pada kondisi beliau yang telah tua. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah musawah. Musawah dalam balaghah Al-Quran yaitu menjelaskan suatu ayat yang kandungan makna dan lafaznya seimbang atau sama, tidak lebih, tidak pula kurang. Contoh musawah terdapat pada surah Ar-Rum ayat 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kafara fa'alaihi kufruh wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Shadaqallahu Subhanallah. Yang artinya, barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menangguh kekafirannya. Dan barang siapa beramal soleh, maka untuk diri mereka sendiri mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 44. Untuk penjelasan musawahnya, ayat tersebut merupakan kesepadanan antara lafaz dan makna. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa makna dan lafaznya seimbang, maknanya tidak lebih dan tidak pula lafaznya itu yang lebih. Jadi ayat ini berfungsi menyampaikan hubungan sebab akibat antara perbuatan manusia dan konsekuensinya tanpa tambahan atau pengurangan makna. Untuk refleksi, yaitu penjelasan konsep ijaz, itnab, dan musawah tidak hanya menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran, tetapi juga relevan dalam kehidupan modern. Ijaz mengajarkan kita untuk berbicara padat, jelas, dan bermakna, terutama di era media sosial yang sekarang ini. Itnab mengingatkan bahwa dalam kondisi tertentu,
Penjelasan yang rinci diperlukan agar pesan dapat dipahami secara mendalam. Sedangkan musawah mengajarkan keseimbangan dalam bertutur kata, tidak berlebihan dan tidak meremehkan makna. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ijaz, itnab, dan musawah merupakan bentuk keindahan balaghah Al-Quran dalam menyelaraskan lafaz dan makna. Ijaz menampilkan makna yang luas dalam ungkapan singkat, itnab memperkuat pesan melalui pemanjangan lafaz. Sedangkan musawah menunjukkan keseimbangan antara lafaz dan makna. Adapun referensi yang kami gunakan dalam pembahasan ini adalah 1. Abdus Syukur Al-Balagha Al-Muyassar 2021 halaman 53-55. 2. Madanisa Galaga halaman 130.